Tak terasa sudah 27 tahun sudah album ini umurnya sejak pertama dirilis sekitar awal April 95. Album ini mengandalkan lagu jagoan Mama Aku Ingin Pulang ciptaan Yongki RM dan Mengapa Harus Berpisah ciptaan Papa T-Bob. Album Mama Aku Ingin Pulang ini sebenarnya sudah disiapkan untuk dirilis setelah album Biarlah Aku Mengalah, tapi tidak tahu dengan pasti kenapa album ini dipending perilisannya. Dan beberapa hari setelah Nika Ardila meninggal dunia, album ini pun dirilis. Bisa jadi album ini dipending karena saat itu Nika sudah pindah label ke Musika Studio. Setelah Biarlah Aku Mengalah yang masih di label Blackboard sama seperti di album ini. Blackboard Indonesia yang merilis album Mama Aku Ingin Pulang dengan promosi selayaknya album baru. Di televisi, klip lagu ini warawiri tayang, begitu juga di radio. Bersaing dengan lagu-lagu dari penyanyi lain, bahkan bersaing juga dengan album Nika sendiri, yaitu album Sandiwara Cinta, yang 1 bulan lebih dulu rilis dari album ini. Album Mama Aku Ingin Pulang mendapatkan BASF Award 96 kategori triple platinum. Dan hebatnya Nika meski rilis 2 album secara bersamaan, setelah Nika Ardila meninggal dunia, semua album Nika tetap laris manis secara merata dan semuanya mendapat award sebagai ganjaran prestasinya. Gaung lagu Mama Aku Ingin Pulang juga tidak hanya di Indonesia, tapi juga laris manis di negara tetangga. Salah satunya adalah Malaysia. Hebatnya lagi, di Malaysia album ini diedarkan oleh 2 label yang berbeda, yaitu BMG Malaysia dan Incitec BMG. Dan Incitec membuat persaingan dengan cover yang berbeda. Sebagai informasi, Incitec Malaysia kembali merilis album ini di tahun 2010 dalam format CD. Segmen yang pertama mengenai lagu Mama Aku Ingin Pulang versi Nika Ardila dan versi Poppy Mercury. Lagu Mama Aku Ingin Pulang dinyanyikan pertama kali oleh Nika Ardila yang diciptakan oleh Yongki RM. Perilisan album ini sempat tertunda karena pada saat itu ada masalah perpindahan label. Karena tahu lagu ini bagus, maka produser Harpa Record Hadi Sunyoto membeli lagu ini dan dinyanyikan oleh artis andalannya kala itu yaitu Poppy Mercury. Lagu ini dirilis 6 bulan setelah Nika Ardila rekaman oleh Poppy Mercury melalui Harpa Record. Kemudian lagu ini dimasukkan ke dalam album The Best Poppy Mercury. Akan tetapi, lagu Mama Aku Ingin Pulang yang dinyanyikan oleh Poppy Mercury tidak booming dan tidak ngehits. Kemudian setelah 1 tahun album itu dirilis, Nika Ardila wafat. Dan lagu Mama Aku Ingin Pulang dirilis menjadi judul album dan single oleh Blackboard. Akan tetapi, di Malaysia uniknya album ini edar dan dirilis oleh 2 label yang berbeda, dengan cover yang berbeda pula. Yang pertama oleh label Incitec Malaysia yang merilis album Mama Aku Ingin Pulang dengan cover sama yang dirilis oleh Blackboard. Dan yang kedua dirilis oleh label BMG Malaysia yang sekarang menjadi Sony Music yang merilis album Mama Aku Ingin Pulang dengan cover foto Eddie Bogel. Mungkin hanya Nika Ardila saja artis yang bisa merilis 1 album, tapi dirilis oleh 2 label yang berbeda di 1 negara. Nika Ardila dan Poppy Mercury sama-sama merilis lagu Mama Aku Ingin Pulang bersamaan dengan meninggalnya mereka. Hanya saja lagu Mama Aku Ingin Pulang versi Nika Ardila dibuat video klipnya, meski hanya menampilkan potongan klip-klip lama Nika Ardila dan adegan seorang ibu yang sedang menangis. Namun untuk versi Poppy Mercury ada video klipnya, tetapi cuma menampilkan gambar kota-kota di luar negeri saja, plus foto-foto Poppy Mercury. Selain itu lirik lagu versi Nika dan Poppy sedikit berbeda. Berikut lirik lagu versi keduanya.
Nike Ardila dan Poppy Mercury sama-sama populer di negeri jiran Malaysia, dan mereka berdua sempat merilis album Malaysia dan lagu-lagu yang bernada Melayu. Nike Ardila pernah merilis Suara Hatiku dan Duri Terlindung, dan Poppy Mercury merilis Antara Jakarta Penang dan Satukanlah Hati Kami. Segmen kedua, fenomena yang terjadi setelah kepergian Nike Ardila dan Poppy Mercury, serta dedikasi Dedi Dores untuk menciptakan lagu buat keduanya. Poppy Mercury, penyanyi kelahiran 1972 yang bernama asli Poppy Yuswidawati ini, dikenal publik lewat lagu Surat Undangan, Hati Siapa Tak Luka, Antara Jakarta Penang, dan lain-lain. Tak ada yang mengira kalau sang idola remaja ini akan meninggalkan semua penggemarnya pada saat karirnya sedang bersinar. Poppy Mercury meninggal dunia pada 28 Agustus 1995 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akibat komplikasi mah, bronkitis, dan rematik. Poppy Mercury yang pernah mendapat HDX Award untuk lagu Surat Undangan ini meninggal dunia pada usia 22 tahun. Jenazah Poppy Mercury dimakamkan di TPU Sirna Raga Bandung. Poppy Mercury yang bernama asli Poppy Yuswidawati ini lahir di Bandung pada 15 November 1972. Penyanyi ini memiliki suara yang khas dengan lagu-lagu yang identik dengan tema tentang kegagalan cinta, patah hati, dan kehancuran hati. Lagu-lagu Poppy Mercury sekilas hampir sama dengan lagu-lagu dari negeri jiran Malaysia. Liriknya pun seakan berbahasa Melayu. Lagu-lagu Poppy Mercury sering diputar di radio-radio kala itu, dan tentu saja di album Minggu Selekta Pop TVRI. Sebuah ulasan menarik ditulis oleh rekan kita di Lembah Memoria. Sejarah seorang Poppy Mercury kembali mengajarkan kepada kita tentang keharusan untuk tidak hanya menata apa yang ada di pikiran manusia, tetapi juga kemutlakan buat memperhitungkan apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Yang Maha Kuasa. Hari kepergian Poppy Mercury sepertinya orang anteng-anteng saja. Tidak seheboh sewaktu Nike Ardila meninggal dunia. Rasa-rasanya baru Nike Ardila lah artis Indonesia yang kepergiannya diperingati para fansnya tiap tahun. Kalau kita lihat, artis-artis lain yang sudah almarhum seperti Bruri, Chrisye, Poppy Mercury, Ricky Ricardo, Abim Ngesti, Andi Liani, Nita Tilana, Gombloh, dan lain-lain, tidak pernah diadakan acara serupa seperti yang dilakukan para fans kepada Nike Ardila. Lalu saat Poppy Mercury meninggal dunia, Dedi Dores menyanyikan 3 lagu buat Poppy Mercury, antara lain Bandung Menangis Lagi yang berduet dengan Nafa Urba. Selain itu ada lagi lagu yang berjudul Melati Putih dan lagu Kasihku Tiada Lagi yang nadanya diambil dari lagu Antara Kau, Dia, dan Aku milik Poppy Mercury, cuma ganti lirik saja. Dan di lagu itu ada disisipkan bagian lagu Poppy Mercury yang sendiri lagi seperti dulu. Karir Poppy Mercury memang tak segemilang Nike Ardila. Kenapa? Praktis. Setelah kepergian Poppy Mercury, memang banyak dirilis album-album baru, seperti album Tak Mungkin Dipisahkan, Satukanlah Hati Kami, dan Bukan Aku Yang Kau Cinta. Namun album yang terakhir disebut dihabiskan sebagai album terakhir Poppy Mercury. Setelah album Bukan Aku Yang Kau Cinta, yang lagunya adalah ciptaan dari Poppy Mercury sendiri bersama Adinda Amirul, tidak ada lagi lagu-lagu baru Poppy Mercury yang beredar. Paling-paling yang beredar hanya album The Best-nya saja. Lagu Poppy Mercury yang berjudul Surat Undangan, Terlambat Sudah, dan Antara Kau, Dia, dan Aku ternyata nyambung, dan kalau didengarkan lagunya secara berurutan jadi seperti ada ceritanya. Begitupun dengan lagu Antara Jakarta Penang, juga punya kelanjutan yaitu Tragedi Kuala Lumpur Penang. Nike Ardila terlahir pada tanggal 27 Desember 1975 dengan nama lengkap Raden Rara Nike Ratnadila. Karir menyanyinya dimulai sejak kecil dengan ikut beraneka lomba. Namanya mulai dikenal saat merilis album Seberkas Sinar, dan karirnya semakin gemilang lewat album Bintang Kehidupan
Nyalakan api, Matahariku, Biarlah Aku Mengalah, Sandiwara Cinta, dan lain-lain. Nike Ardila meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1995 di usia 19 tahun akibat kecelakaan mobil di Jalan RE Marta Dinata, Bandung. Kalau Nike Ardila punya banyak fans club di mana-mana. Di dunia maya saja fans clubnya bejibun, belum lagi yang di dunia nyata. Nike Ardila juga punya website meski itu unofficial, tapi tetap saja itu bisa dijadikan wadah buat para fans setianya. Dan yang sungguh mengagumkan, tiap tahun diperingati hari kepergian Nike Ardila dengan mengadakan ziarah ke makam Nike, kumpul bareng antar fans, serta mengunjungi Museum Nike Ardila di Bandung. Nike juga punya banyak peninggalan seperti museum, SLB yang didirikan oleh Nike, dan lain-lain. Saat momen kepergian Nike Ardila pada tahun 95 silam, Dedi Dores langsung membuat semacam tribut buat Nike Ardila lewat lagu yang berjudul Sebuah Lagu Buat Nike. Dan di lagu itu ada disisipkan bagian lagu Nike Ardila yang seberkas sinar. Dedi Dores juga merilis lagu lama yang berjudul Hilangnya Seorang Gadis. Lagu lama Dedi Dores itu dirilis bertepatan dengan kepergian Nike Ardila. Selain itu, para sahabat Nike Ardila yang beranggotakan Nafa Urbah, Lady Afisa, Dedi Dukun, dan lain-lain juga merilis album buat Nike Ardila yang berjudul Selamat Jalan Nike. Di lagu itu ada suara anak kecil yang bernama Nivi. Dan masih ada lagi lagu buat Nike yang lain. Kalau tidak salah ada yang versi dangdut, cuma lupa yang nyanyi siapa. Tepat tahun 1997, Dedi Dores juga merilis lagu buat mengenang Nike yang berjudul Hanya Dalam Mimpi, dan sempat juga bikin jawaban lagu Suara Hatikunya Nike Ardila, yang mana judulnya adalah Ku Tahu Suara Hatimu. Ini dia fenomena musik Indonesia era 80-an dan 90-an. Kalau tidak bikin lagu asing menjadi versi Indonesia, ya lagu populer Indonesia dibikin versi jawabannya. Sedangkan Nike Ardila setelah album Sandiwara Cinta, masih ada album-album lain yang menyusul. Sebut saja lagu Mama Aku Ingin Pulang, lagu Suara Hatiku, dan lagu Rona Rona Biru. Belum lagi single yang berjudul Ingin Kulupakan yang ada di dalam album 12 lagu sendu. Kemudian ada single yang berjudul Panggung Sandiwara yang ada di dalam album 20 Best Love Vol 2. Kemudian ada lagu yang berjudul Belenggu Cinta yang ada di dalam album Best of the Best Nike Ardila Vol 2. Juga lagu Duri Terlindung, serta bermacam-macam album The Best, dan masih ada lagi lagu duet Nike Ardila bareng Dedi Dores seperti lagu Cinta Di Antara Kita dan lagu Anugerah. Ya, itulah fenomena yang telah terjadi. Memang nama mereka berdua sangat populer di era 90-an. Namun soal keabadian nama mereka, Nike Ardila lah yang unggul. Tapi tak semua orang bisa melupakan suara lembutnya Poppy Mercury, juga suara melengkingnya Nike Ardila. Juga lagu-lagu mereka tetap abadi hingga kini, meski cuma segelintir orang saja yang bisa menikmati lagu-lagu mereka. Usia bagi setiap manusia tidaklah bermakna kepada panjang atau pendeknya, namun lebih terhadap pilihan terbaik apa yang seharusnya diambil oleh setiap kita untuk mengisinya. Kemudian usia sama sekali tidak mengharamkan kematian yang tak terduga. Dalam kaitan ini, Poppy Mercury seperti juga Nike Ardila telah secara persis mengingatkan kita akan hal itu. Meski mereka berdua sudah tiada, tapi nama, karya-karya juga amal perbuatan mereka akan tetap dikenang di hati para penggemarnya. Semoga mereka tenang di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Al-Fatihah untuk almarhumah Nike Ardila dan almarhumah Poppy Mercury. Semoga ulasan dari lagu-lagu beserta album-album Nike Ardila dan Poppy Mercury ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Kini semakin lebih banyak tahu lebih banyak.
Terima kasih dan sampai jumpa kembali.